Ya, tentunya masalah di perbatasan ini banyak sekali, tidak hanya tadi masalah air, infrastruktur, minimnya SDM, kemudian juga masalah pendidikan dan kesehatan. Tapi kalau kita lihat banyak sebenarnya daerah-daerah perbatasan itu yang memiliki potensi yang begitu luar biasa. Nah, apa sih Pak solusi untuk mengatasi hal ini? Ada nggak yang Bapak mungkin sudah persiapkan? Ya, di dalam program kami itu sebetulnya adalah yang pertama menggerakkan menuju desa mandiri di 3.500 desa tahun 2015. Nah, ini problemnya adalah problem satu, masalah infrastruktur, itu yang paling mendasar. Yang kedua adalah problem telekomunikasi, juga masih sangat rendah. Ya. Kemudian problem yang ketiga adalah problem ketersediaan bahan makanan pokok. Nah, ketiga problem itu dibarengi pula dengan problem kesiapan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, kemudian daerah terisolasi, kemudian faktor pendidikan juga tidak tersedia dengan baik, termasuk juga faktor kesehatan. Baik, nanti kita akan teruskan kira-kira detailnya itu seperti apa. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Marwan Jafar. Nanti kita akan lanjutkan. Nah, masalah kesejahteraan dan tidak meratanya pembangunan di wilayah perbatasan ini menimbulkan isu besar. Di antaranya berpindahnya kewarganegaraan warga 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jangan kemana-mana, kita akan konfirmasi hal ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, tetap di Indonesia Morning Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Nah, kira-kira apa saja menjadi PR dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini? Kita sudah hadirkan di sini tentunya Menteri terkait yaitu Pak Marwan Jafar. Nah, Pak, tadi kan Bapak juga sebelum kita on air begitu ya sempat mengatakan bahwa PR Anda itu ada 37.000 desa yang Anda harus bangun dan perbaiki sehingga menjadi desa-desa mandiri. Nah, kira-kira yang menjadi prioritas Anda daerah mana saja setelah Anda belusukan, setelah Anda menjabat itu? Jadi ini sifatnya harus merata dulu. Iya. Saya ambil masing-masing kabupaten itu minimal 7 desa dulu. 7 desa yang betul-betul belum memenuhi kriteria yang disebut dengan desa mandiri itu. Nah, 7 desa itu sekarang dalam proses pemetaan secara menyeluruh dan mungkin minggu ini sudah selesai pemetaan itu, sekaligus kita mengunjungi daerah-daerah yang mungkin harus kita kunjungi, termasuk misalnya di daerah-daerah perbatasan. Sebetulnya kalau akses daratnya itu bisa, saya mungkin sudah ke sana. Tapi persoalannya akses darat tidak ada sama sekali. Akses sungai karena sekarang sedang musim kemarau sehingga tidak ada air untuk lewat situ. Sekarang akses satu-satunya adalah lewat udara dan itu pun harus cari sewa helikopter nanti untuk ke sana itu. Desa mandiri itu seperti apa sih Pak Marwan? Desa mandiri adalah desa yang pertama adalah memenuhi beberapa kriteria. Misalnya desa pintar, yang disebut desa pintar. Desa pintar itu adalah desa yang masyarakatnya sudah tidak dibebas dari buta huruf. Kemudian yang kedua adalah minimal 12 tahun sekolah. Ini 12 tahun sekolah. Nah, kemudian melewati juga yang disebut dengan desa sehat. Desa yang misalnya 95% masyarakatnya sudah punya MCK. Ada keseimbangan ukuran tinggi dan badan bagi anak-anak di sana. Tidak ada ibu melahirkan, ibunya maupun anaknya itu meninggal. Ada desa makmur misalnya, desa yang secara swasembada sudah memenuhi kriteria-kriteria pangan misalnya. Dan banyak sekali dari sekian banyak kriteria itu, nanti kalau sudah terpenuhi semua disebut dengan desa mandiri. Wah, terlihat sepertinya Pak Marwan ini begitu paham dengan permasalahan desa. Tadi kita sempat berbincang-bincang bahwa ternyata Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi ini ternyata berbeda dengan Kementerian PDT yang sebelumnya ya Pak ya? Iya, sangat Makanya concern berbeda. Bapak ini jauh lebih ke pedesaan. Masalah desa.
Meskipun kita tidak bisa melupakan juga masalah pembangunan daerah tertinggal di level kabupaten. Sekarang masih ada kurang lebih 113 kabupaten tertinggal yang masuk pada program tahun 2014 yang lalu. Nanti mau tidak mau harus kami teruskan pada tahun 2015 ini karena sudah teranggarkan. Kemudian yang kedua adalah soal transmigrasi. Saya sudah melakukan kunjungan di daerah-daerah terpencil, di daerah transmigrasi. Memang kondisinya juga butuh pemberdayaan dan sentuhan tangan kita semua. Pertama sekali lagi soal akses jalan infrastruktur di daerah transmigrasi. Supaya proses mereka dari desa itu ke perkotaan itu menjadi lancar. Kenapa? Karena produk desa itu, hasil buminya mereka, hasil kerajinan tangan mereka, UMKM-nya mereka, ini betul-betul bisa dibawa ke kota dengan catatan infrastrukturnya ini menjadi baik. Berarti harus ada kerjasama nanti Betul. antar kementerian. Terus yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan empowering dalam pengertian penguatan sumber daya manusia. Dalam bidang marketing misalnya, dalam bidang pengetahuan keuangan dan lain-lain, ini juga harus kita berikan tahu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mendirikan dalam proses menuju kesejahteraan itu, mendirikan sekolah-sekolah minimal SMK di sana. Sehingga apa namanya, kenapa SMK? Karena ini dibutuhkan misalnya SMK pertanian, SMK perkebunan. Lebih spesifik karena memang daerah-daerah tersebut memang banyak diprioritaskan untuk pembangunan pertanian dan perkebunan. Berarti harus sesuai dengan potensi alam yang ada di sana. Betul. Ini bicara mengenai yang terbaru begitu, Pak Marwan. Ini kan ada 3 desa ya, 3 desa Sumantipal, Sinapa dan juga Kinokot di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang benar nggak sih diklaim Malaysia situasi terkini yang Anda tahu, apakah memang mereka itu warga setempat itu memang mau pindah ke Malaysia begitu, Pak Marwan? Iya, memang daerah itu bisa dikatakan dalam tanda kutip daerah sengketa. Tetapi kita yakin bahwa daerah itu adalah secara geografis daerah kita, NKRI kita. Bahwa masalah ini sudah sangat lama sekali, bahkan hasil investigasi dan laporan yang saya terima, ini sejak mulai kerajaan dulu. Memang ada 3 hal di sana yang perlu dicatat adalah yang pertama, memang kondisi pembangunan infrastrukturnya tidak seimbang dengan negara tetangga itu. Kita memang mau diakui atau tidak diakui, kita harus jujur pada diri kita sendiri bahwa kita memang tertinggal dalam bidang infrastruktur. Makanya wajar mereka apabila mau hijrah ke sana. Yang kedua memang dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan lebih mudah ke sana dibandingkan di kita. Kemudian penyediaan bahan-bahan pokok sebagaimana saya katakan tadi lebih mudah di sana. Mereka menjual hasil buminya itu ke sana dibanding ke sini, dibanding ke kita. Dan uang yang digunakan adalah uang ringgit sudah. Dan apa namanya, mayoritas juga sudah pindah ke sana. Lalu langkah apa Pak yang akan dilakukan nih Pak? Apa namanya, juga ada penduduk ganda. Dia punya KTP sana, punya KTP sini. Jadi di sini memang masalah sudah sangat lama sekali dan sudah akut, dan oleh karena itu memang harus dibutuhkan terobosan-terobosan secara cepat. Apa nih terobosan cepat Bapak? Yang penting adalah sekarang yang selalu menjadi persoalan koordinasi lintas kementerian, lintas departemen, koordinasi lintas instansi, lintas lembaga. Sesungguhnya yang menangani ini sudah dibentuk yang namanya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Ini sebagai leading sektor. Oleh karena itu sekali lagi saya mengambil inisiatif bahwa segera minggu ini saya akan buat MOU dengan BNPB, sekaligus bikin MOU dengan Kementerian Polhukam, bikin MOU dengan TNI, dengan misalnya kementerian terkait juga dengan Kemendagri, dan seluruh kementerian ini bisa kita lakukan kerjasama. Karena apa? Kunci persoalannya adalah kunci bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat di sana. Kuncinya adalah prosperity, tidak ada selain itu. Karena memang kita harus sadari betul bahwa kondisi di sana itu ada. Saya pernah sekali kunjungan di Entikong sewaktu saya menjadi anggota DPR di perbatasan. Memang juga kondisinya sama seperti itu. Di daerah-daerah perbatasan memang sangat memprihatinkan. Salah satu yang paling utama sekali lagi adalah bagaimana membangun perbatasan itu, karena sebagai wilayah terdepan kita, beranda kita,
ini harus dibangun dalam pengertian harus minimal seimbang dengan negara tetangga, supaya tidak ada rasa minder, rasa iri dan seterusnya itu. Kita harus menguatkan warga negara kita di daerah perbatasan. Kita harus punya sebagai bangsa, nation state kita harus punya rasa percaya diri, harus confident di sana. Kalau tidak, apalagi misalnya nasionalismenya tidak kuat, itu bisa pindah ke negara lain. Sangat-sangat mudah. Jadi migrasi dari satu negara ke negara lain sangat mudah. Untuk tinggal menyeberang saja. Itu kalau di wilayah Kalimantan, tapi menurut data kami justru daerah-daerah tertinggal di perbatasan banyak di Indonesia bagian timur, ya Pak ya. Nah kira-kira wilayah mana saja dan juga apa sih yang menyebabkan kendala kenapa banyak daerah justru di wilayah Indonesia Timur kita, Pak? Ya memang di daerah misalnya di daerah Maluku, Pulau Rotai misalnya di NTT ya, itu juga menjadi beranda terdepan kita perbatasan dengan Filipina dan lain-lain itu, sehingga memang sekali lagi bahwa ini adalah masalah yang sangat kompleks. Sekali lagi masalah yang sangat kompleks dan harus kita segera selesaikan secara bersama-sama. Tidak hanya Kementerian Desa saja, Kementerian Desa ini bagian terkecil, apalagi ini kementerian baru, tentunya juga kita menyusun roadmap juga belum selesai. Tapi saya yakin sih seminggu 2 minggu ini akan selesai penyusunan roadmap atau blueprint itu. Sehingga kita bisa melakukan action yang lebih cepat. Kalau sekedar belusukan kita bisa kapanpun kita bisa melakukan belusukan. Pertanyaannya adalah belusukan itu menyelesaikan masalah atau tidak. Kita belusukan itu harus sudah membawa solusinya masalah tersebut dan sudah tahu terlebih dahulu permasalahan apa yang sedang terjadi di sana. Betul. Sehingga antara kita belusukan dengan solusi itu menjadi klop dan tidak ada sesuatu yang bisa menghambat kinerja kita. Jangan sampai nanti seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini kita dengar ada warga Indonesia sampai punya 2 kewarganegaraan karena dari negara lain itu ternyata juga diberikan tanda penduduk. Terjadi itu yang 2 KTP tadi itu. 2 KTP sudah saya katakan seperti itu. Terus kemudian yang lebih penting adalah sekali lagi bahwa daerah perbatasan ini memang menjadi titik fokus. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan tidak bisa dianggap ringan karena kapanpun masalah ini bisa meledak, apalagi sudah menyangkut konflik kepentingan antar negara. Ini patoknya bisa saja berubah setiap saat karena warganya sudah tidak loyal. Ini yang jadi paling bisa bahaya. Malah ngebantu negara. Pengamanan Malaysia, kita gimana Pak di perbatasan? Artinya sebenarnya kuat nggak sih? Daerah yang disebut tadi itu 3 desa, itu cuma ada 1 pos keamanan. Satu pos keamanan. Oke, nah kalau misalnya bicara mengenai pembangunan desa itu kan ya kita nggak jauh-jauh harus bicara juga mengenai anggaran gitu kan Pak. Kalau tidak salah anggarannya untuk program Anda ini 9,1 triliun, betul Pak? Iya, ini kan dana dari APBN. Betul. Yang itu sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Desa. Dana 10% dari APBN itu bukan APBN dalam pengertian secara menyeluruh kurang lebih 2.000 triliun itu, tetapi ini anggaran APBN 10% dari dana transfer daerah. Misalnya dana transfer daerah kurang lebih misalnya 700 triliun, nah dana ini bisa kurang lebih 70 triliun. Itulah. Dan itu dilakukan secara bertahap, tidak bisa keseluruhan. Untuk tahun 2015 ini, saya sendiri sudah lihat anggarannya karena ini sudah dibacakan Presiden sebelumnya, nota keuangannya, ini kurang lebih 9,2 triliun. 9,2, baik. Ini akan kita bagikan bagi desa-desa yang sudah terdaftar itu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai anggaran ini kan ada juga permasalahan kenapa sebuah desa itu atau sebuah daerah itu tidak berkembang. Biasanya terjadi penyelewengan anggaran. Nah, ini ada modus Pak. Jadi pejabat di tingkat kabupaten, kota, provinsi itu bahkan tingkat pusat itu cenderung memanipulasi program atau anggaran yang ditujukan ke desa untuk kepentingan politiknya gitu. Jadi uang yang sebetulnya untuk bangun desa kok malah dipakai untuk kampanye atau apa begitu. Nah, bagaimana Kementerian Anda memastikan bahwa ini tidak akan terjadi dan ini tidak boleh terjadi? Sebelum ke sana, dan betul Anda sudah mengatakan seperti itu dan ini tidak boleh terjadi dan memang ini dana yang memang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan sifatnya sekali lagi bukan top down tetapi adalah bottom up. Jadi sesuai dengan program atau kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa tersebut. Tidak boleh dibuat program macam-macam dari atas langsung disuruh melakukan, ini tidak boleh. Perlu Anda ingat, saya jelaskan. Munculnya Undang-Undang Desa ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ini karena politik, bukan karena apa-apa.
Waktu itu saya sebagai ketua fraksi tahun 2009 awal DPR. Sebelumnya juga ada undang-undang namanya Undang-Undang Pembangunan Masyarakat Desa tahun 2004 tahun 2009. Tapi ini tidak selesai, malah waktu itu saya kebetulan menjadi wakil ketua pansusnya. Tidak selesai karena dua hal, satu soal kewenangan desa, yang kedua soal anggaran 10%. Waktu itu kita tawar anggaran APBN sampai 2% pun pemerintah tidak mau. Ini tidak selesai undang-undang ini karena di DPR, di dalam undang-undang MD3 dan Tatip DPR tidak ada undang-undang yang di carry over. Di carry over artinya tidak boleh, ini tidak selesai secara otomatis akan dibahas berikutnya, itu tidak ada. Maka diusulkanlah undang-undang 5 prioritas undang-undang yang diminta oleh pimpinan DPR dan setiap fraksi diminta untuk mengusulkan itu. Tidak ada satupun fraksi maupun partai ketika itu yang mengusulkan RUU Desa sebagai RUU yang menjadi prioritas di dalam prolegnas. Hanya PKB yang mengusulkan. Dan ini dibuktikan ada teks risalah di dalam prolegnas yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Jadi oleh karena itu, kalau kita bicara tentang desa, yang pertama kali membuat inisiatif utama dan pertama adalah PKB. Berarti untuk melindungi bahwa anggaran karena tidak kami akan sadar diselewengkan. betul bahwa desa ini butuh perhatian secara serius dari pemerintah. Membangun desa dari pinggiran dan itu sesuai dengan nawacita Pak Jokowi JK. Sekarang ini nawacita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa. Relevan sekali dengan konteks itu, meskipun tahun itu kami sudah memikirkan hal itu. Wajar karena kami berlatar belakang hampir semua aktivis selalu melihat bahwa desa mengepung kota. Dan itulah salah satu model pembangunan yang bottom up. Apalagi ini sekali lagi perlu pemirsa catat semua bahwa ini punya legitimasi politik karena melalui partai usulan itu juga punya legitimasi sosial. Bahkan ketika Nahdlatul Ulama mengadakan Munas di Cirebon sudah mengusulkan juga kepada kami, kepada pemerintah bahwa prioritas utamanya adalah menyelesaikan undang-undang desa ini. Baik, jadi nanti akan jadi ada secara politik maupun secara sosial kami punya legitimasi. Caranya nanti akan bottom up gitu. Jadi seperti Anda sudah melakukan belusukan, akan ada analisa. Jadi masing-masing daerah itu akan mengembangkan potensi daerah itu. Potensi daerah dan salah satu program nawacita ketiga itu membangun desa dari pinggiran, saya breakdown menjadi nawa kerja. Ada 9 prioritas yang sudah kami canangkan. Baik, karena waktu kita banyak, sangat terbatas, Pak. Mohon maaf sekali, nanti kita mungkin sambung di lain kesempatan. Tapi tadi saya catat itu, tadi kan Bapak katakan bahwa inisiasinya itu adalah dari fraksi PKB. Tapi kami berharap mudah-mudahan apa yang terjadi menimpa di partai Anda, di Kementerian PDT sebelumnya, tidak terjadi lagi dalam Kementerian Bapak ya Pak ya. Tentunya harapan dalam kepemimpinan Bapak ini akan jauh lebih baik. Maksudnya menimpa itu apa? Desa Mandiri. Desa Mandiri. Semoga itu betul-betul realisasi. Bisa realisasi. Karena ini dua nomenklatur yang berbeda loh ya, antara kementerian sebelumnya dengan yang sekarang. Terima kasih banyak Pak Marwan Jafar, sukses dengan segala programnya. Semoga Desa Mandiri itu akan lekas terwujud. Nah, setelah ini masih ada informasi menarik lainnya, terutama bagi Anda yang hobi diving atau menyelam. Tetap di Indonesia Morning Show.